Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Masjid Al Utsman yang dirahmati Allah, perlu kita perhatikan dan kita sadari bahwa hasil dari amal perbuatan kita selama di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah semuanya. Dan kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatan kita. Baik dan tidaknya, bahagia dan tidaknya, sengsara dan tidaknya, hidup kita di dunia dan di akhirat itu terletak pada amal kita masing-masing. Dan setiap manusia, termasuk kita semuanya, pasti menginginkan dan berusaha supaya hidup di dunia dan hidup di akhirat bahagia dan selamat. Tetapi banyak sekali untuk mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat, mungkin karena kurang ilmu atau mungkin hanya nurut hawa nafsu, sehingga cara untuk mencapai kebahagiaan hidup salah. Misal contoh, ingin menjadi orang kaya, usahanya salah, tidak berusaha bekerja dengan baik dan jujur, tapi mungkin dengan cara mencuri, mengambil milik orang lain, korupsi dan sebagainya. Ini yang diperoleh tidak kebahagiaan dunia akhirat, justru kesengsaraan dan kemadharatan baik di dunia maupun di akhirat. Perlu kita ketahui, ini ada 3 faktor atau kunci pokok yang apabila kita mau mengamalkan, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Kunci pokok yang pertama yang bisa mengantarkan kita semuanya bisa meraih atau mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Pertama, kita harus meyakini, mengimani bahwa Allah selalu bersama kita. Artinya semua perbuatan kita baik zahir maupun batin ini dilihat Allah. Telah dijelaskan, as'adun nasi man lahu qalbun alim bi anna Allah Ta'ala ma'ahu fi ayyi maudhi'in kana. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang memiliki hati. Hati yang bagaimana? Hati yang mengerti bahwa Allah selalu melihat kita di mana saja. Ini. Artinya apabila keyakinan ini sudah mendarah mendaging, sudah kita yakini bahwa Allah selalu melihat amal perbuatan kita, insya Allah kita ada rem, ya, pencegah tidak akan berbuat kemaksiatan, tidak akan berbuat dosa, sebab Allah selalu melihat kita. Mungkin kita ingin berbuat bohong atau menipu orang, mengambil milik orang, ini tidak berani sebab segi zahir Allah melihat, segi batin Allah melihat. Inilah keuntungan orang-orang yang memiliki, yang meyakini bahwa Allah selalu melihat kita di mana saja, baik zahir maupun batin. Ini kunci yang pertama untuk meraih kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Di dalam hadis
juga dijelaskan tentang amalan-amalan yang mendukung, yang mendorong keselamatan kita hidup di dunia maupun di akhirat. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Anna Rasulullah SAW qala ad-dinu nasihah. Qulna liman qala lillah wa li kitabi wa li rasuli wa la imatil muslimin wa ammatihim. Artinya begini, ini hadis dari Abi Ruqayyah bahwa Rasulullah bersabda atau berkata, ad-dinu nasihah. Agama atau pokok agama itu nasihah. Nasihah iradatul khair lil mansuh, yaitu berkehendak baik, nasihat ya, kepada satu, artinya berbuat baik satu lillah, untuk Allah. Artinya nasihat lillah bagaimana? Kita harus iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak diperbolehkan untuk menyekutukan Allah. Kita harus yakin iman bahwa Tuhan hanyalah Allah. Difirmankan qul huwallahu ahad. Katakanlah di Allah yang Maha Esa. Surat ini diturunkan, ini banyak pendapat-pendapat yang saya ambil, yaitu Amir bin Tufail ini disuruh orang-orang kafir Quraisy karena melihat dakwah Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam sangat pesat sekali, sehingga orang-orang musyrik Mekah khawatir nanti kalau orang-orang Mekah meninggalkan agama nenek moyangnya kemudian mengikuti Muhammad. Jadi Amir bin Tufail disuruh menghadap ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Amir bin Tufail menghadap Rasul, Amir bin Tufail memang tujuannya supaya Rasulullah berhenti untuk menyiarkan agama Islam. Ya Muhammad, pertama saya tanya, kenapa kamu mengolok-olok Tuhan kami? Jadi yang disembah pada waktu itu kan berhala ya, arca. Yang kedua, kenapa kamu meninggalkan agama nenek moyang Muhammad? Kalau kamu berhenti dakwah, mengajak orang suruh mengikuti agamamu yang baru, pertama kalau kamu mau berhenti, kami semuanya siap untuk mengumpulkan harta benda dan nanti saya kasihkan kepada kamu agar kamu menjadi orang yang kaya. Ini satu, kalau kamu siap untuk berhenti dakwah. Kedua, apabila kamu gila, nanti kami siap untuk menyembuhkan kamu. Yang ketiga, kalau memang kamu cinta kepada wanita, kamu cari siapa, nanti akan saya kawinkan dengan kamu. Jawab Rasul, saya tidak menginginkan harta benda. Saya tidak gila. Saya tidak menginginkan wanita yang akan saya nikah. Saya hanya mengajak kalian semuanya untuk berhenti tidak menyembah berhala-berhala. Dan saya ajak supaya kalian menyembah Tuhan satu Allah. Kemudian Rasulullah diberi pertanyaan lagi, ya Muhammad, Tuhan saya jumlah 360 saja belum bisa mencukupi umat manusia. Makhluk yang ada di dunia ini, kenapa Tuhanmu hanya satu? Kamu katakan bisa mencukupi.
kebutuhan makhluk yang ada di dunia ini. Allahus somad. Allah akan mencukupi semua kebutuhan makhluk. Ini bantahan daripada Rasulullah tatkala Rasulullah disuruh untuk berhenti berjuang dakwah. Ya. Ini kunci pertama, yakni jenengan semuanya harus mempunyai keyakinan bahwa jenengan semuanya ini dipirsani Allah di mana saja. Ini. Kemudian nasihat yang kedua itu nasihat li kitabihi. Nasihat li kitabihi artinya kita sebagai umat Islam harus iman atas kebenaran Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran dan juga belajar membaca Al-Quran. Lebih-lebih anak-anak kita semuanya, mari kita ajari membaca Al-Quran supaya nanti anak-anak kita menjadi ahlul Quran. Khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kita semuanya adalah orang yang belajar Al-Quran dan wa 'allamahu lan mengajarkan Al-Quran. Ini nasihat li kitabihi. Kemudian lanjut hadis nasihat li rasuli. Artinya kita harus iman dan membenarkan semua apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hak dan benar dan kita ikuti. Ini. Kemudian hadis selanjutnya nasihat li a'immatil muslimin. Artinya kita harus mengikuti petunjuk fatwa-fatwa hukum yang telah disampaikan ditetapkan oleh imam-imam itu imamul muslimin. Ada berpendapat bahwa a'immatul muslimin adalah para ulama. Ada yang berpendapat hukamul muslimin, hakim-hakim muslim. Ini keputusan-keputusan harus kita ikuti. Hadis selanjutnya nasihat li ammatihim. Artinya kita harus bersikap sopan santun, ramah tamah, saling menghormat sesama muslim, saling tolong menolong, memberi petunjuk, mengarahkan mana yang benar, mana yang salah. Ini isi hadis tadi. Kemudian yang kedua artinya kunci untuk mendapatkan kebahagiaan, keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Kunci yang kedua yaitu sabar. Di babadanun sobirun ala to'ah. Artinya jenengan sabar dalam menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu ini jangan sekali-kali kita tinggalkan dalam kondisi apa saja, di mana saja kita tidak boleh melepaskan, tidak menjalankan sholat 5 waktu. Sebab kunci pokok lagi termasuk sholat. Nanti sholat jenengan semuanya yang akan dihisab terlebih dahulu. Apabila sholat panjenengan semuanya ini mendapatkan nilai 100% benar, semua amal panjenengan dianggap benar. Sebab kuncinya sholat itu jenengan selalu ingat bahwa Allah selalu melihat panjenengan. Inilah kunci dalam sholat. Ini. Jadi kita sabar di dalam berjuang ya, termasuk ibadah dan sebagainya. Juga kita sabar dalam menghadapi ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. As-sabru tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillah. Jadi sabar ada tidak keluh kesah atas ujian cobaan dari Allah kepada orang lain.
dicoba, diuji Allah, tidak punya uang misal, atau dagangannya kurang laku, tidak usah ribut-ribut, tetangga dipanggil, diomongi, Mbak, tadi saya jualan tidak laku sama sekali, tetangga saya laris, tidak usah. Ini wadul saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kunci yang kedua. Kemudian kunci untuk mendapatkan kebahagiaan, keselamatan hidup di dunia dan di akhirat yang ketiga, yaitu ridho atas ketentuan Allah. Ai qanaah bima fil yad min kismatillah waskunil qalbi inda adamil ma'lufat. Jadi kita harus sabar, ridho atas ketetapan Allah. Misal, namanya orang jelas ingin berusaha makmur dunia akhirat, uripe rezekine akeh. Tapi kalau mungkin sudah ketentuan Allah, kita menjadi orang fakir, ya pas-pasan kita terima. Kita berusaha, tapi terima ridho atas ketetapan Allah. Ini dapatkan ganjaran. Kalau ada orang fakir, ya sudah usaha, ridho. Ketetapan Allah ini dapatkan ganjaran. Tapi nak wis fakir, gersulo, lapor sana, lapor sini, tidak ridho atas ketetapan Allah, tidak mendapatkan pahala, tidak disayang Allah, tidak disayang Rasulullah, justru mendapatkan dosa sebab tidak ridho dengan kefakirannya ini. Jadi apa yang sudah ditetapkan Allah, kita tetap usaha, tapi usaha kita hasil tidak hasil, kalau itu memang ikhlas, ada nilainya. Jenengan pergi ke sawah atau ke laut, bismillah, di pasar mergawe, dapat untung tidak dapat untung, dengan niatan jenengan yang dapatkan pahala. Ini justru kalau ada orang keluarganya banyak, ya, pekerjaannya pas-pasan, kadang dapat uang, kadang tidak, Bapak Ibu, kelelahan panjenengan ngurusi anak-anak jenengan ini diberi nilai Allah sendiri. Bahkan mungkin dosa yang tidak pernah diampuni atau dosa yang mungkin diperkiraan diampuni, dengan panjenengan ikhlas ngopeni anak bojo kerja, ini insya Allah penglebur dosa. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa ikhlas, ridho atas ketetapan Allah, dan kita ikhtiar. Sebab ikhtiar kita, kenapa Allah menganjurkan dengan ikhtiar? Sebab ikhtiarnya itu ada nilainya. Ada nilainya. Tidak seperti burung, kabur, kemudian makan dan sebagainya, tidak. Memang ada nilai tersendiri untuk kita semua. Ini ikhtiar kita. Dan mudah-mudahan kunci 3 ini panjenengan amalkan, kunci kesuksesan, keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.